Semangat pagi, selamat datang Future Leaders di UAG University, podcast University of Life. Yang kita akan memberikan inspirasi dari tiap-tiap tokoh yang akan hadir ke sini untuk memberikan cerita pengalamannya yang luar biasa. Dalam kesempatan kali ini, saya Nisa Mufidah, mahasiswi UAG University, akan menemani Future Leaders dalam beberapa waktu ke depan. Dalam episode pertama ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yang sangat luar biasa menginspirasi banyak orang. Mulai dari tutur katanya, tindakannya, karya-karyanya. Bahkan saya sendiri juga ikut terinspirasi dari beliau. Inilah founder UAG University, Bapak Dr. Ari Ginanjar Agustian. Selamat datang Bapak. Terima kasih. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah selalu semangat. Masya Allah. Setiap hari perlu disyukuri. Setiap hari harus memberi manfaat, setiap hari harus berbeda. Wah, luar biasa. Ini baru mulai aja udah terasa ya semangatnya, Masya Allah. Rasanya senang sekali Bapak bisa berkesempatan untuk mengulik nih rahasia sukses di balik founder UAG University ini. Pak, kita mau menarik sedikit lebih jauh nih. Apa sih perjalanan Pak Ari nih, dari masa kecilnya Pak Ari itu kayak gimana sih? Ada nggak sih sosok yang sangat berperan di kehidupan Pak Ari yang menjadikan Pak Ari hingga hari ini tuh apa sih? Ya, saya sama dengan anak-anak Indonesia lainnya. Saya sekolah di SD, SMP, SMA gitu ya. Kemudian kuliah seperti halnya yang lain. Tapi saya merasa bahwa kenapa kok saya disuruh belajar fisika, matematika, kimia, biologi, bahasa, berhitung, sejarah gitu kan. Itu kelihatannya ada sesuatu yang rasanya kurang gitu ya. Dan saya tahu bahwa akhirnya bahwa apa yang kita pelajari di sekolah itu ternyata nggak cukup. Ternyata ketika kita terjun ke lapangan, ketemu masyarakat, bagaimana cara bergaul itu nggak pernah dipelajari. Bagaimana cara bersikap itu nggak pernah dipelajari. Bagaimana cara memimpin tim kecil itu pun tidak pernah dipelajari. Bagaimana kemudian kita berinteraksi tidak dipelajari. Bagaimana tentang nilai-nilai moral yang tidak dipelajari, sehingga saya merasa kosong, merasa resah. Nah, akhirnya suatu saat saya akan tahu bahwa itu namanya kecerdasan emosional. Gitu, Nisa. Tapi juga saya punya keresahan. Kalau saya terjun ke muka bumi, lalu saya bekerja, lalu saya mati, lalu untuk apa saya hidup? Gitu. Itu pertanyaan saya di SMP, SMA gitu. Dan akhirnya pertanyaan itu adalah suatu saat saya tahu bahwa itu adalah krisis makna. Krisis sekarang makna, kita kenal dengan quarter life crisis tuh, Pak. Ya, itu sebenarnya quarter life crisis itu adalah kecerdasan spiritual. Jadi kalau kecerdasan intelektual adalah apa yang saya pikir, what do I think, kemampuan berhitung, kemudian kemampuan untuk katakanlah mengingat, ya. Tapi ketika kecerdasan emosional, kemampuan untuk merasa, kemampuan berinteraksi, kemampuan untuk bergaul, kemampuan untuk bisa diterima, kemampuan untuk menyampaikan pandangan yang tidak menyakiti orang lain. Itu disebut dengan kecerdasan emosional. Tetapi saat ini banyak orang yang disebut quarter life crisis. Betul. Saya ngalami dan semua pasti mengalami. Dulu saya pikir itu adalah karena bosan hidup gitu ya. Atau putus asa dengan apa kehidupan. Ternyata ada fungsi otak di sini, Nisa. Oh, baik, Pak. Jadi kalau di fungsi otak ini ditemukan namanya God spot. Ditemukan oleh Michael Persinger pada tahun 1980, V.S. Ramachandran. Jadi ketika kita tidak tahu makna hidup, kita merasa krisis, kita merasa hampa hidup itu. Kelak namanya quarter life crisis. Sebenarnya quarter life itu bukan hanya quarter life, tapi all over life crisis akan terus ada. Dan ketika orang tidak mampu menjawab quarter life crisis, maka orang akan menderita penyakit yang disebut dengan spiritual patologis. Spiritual emptiness, kekurangan meaning, tidak mengerti tujuan hidup, dan itu dampaknya luar biasa. Dan ketika itu tidak bisa terpenuhi, maka biasanya orang sudah mulai merokok, minum minuman keras, narkotika, dugem, dan akhirnya ketika puncaknya tidak ketemu, maka self harming sampai bunuh diri. Yang sekarang Indonesia sehari 3 orang bunuh diri. Iya, itu quarter life crisis sebenarnya. Iya, betul, Pak. Di umur 20-an ini saya kebetulan umurnya 20-an ya, Pak. Sudah ada kan?
Betul Pak, bahkan teman-teman terdekat saya mungkin Pak udah mulai Iya, mempertanyakan gitu iya. kehidupan sebenarnya mau dibawa So what kemana. gitu kalau Iya, hidup gitu. Kalau bahkan kalau misalnya udah kerja Pak, mereka banyak yang resign juga karena bingung sebenarnya mau bingung, kemana. iya. Atau mungkin yang habis lulus Iya. sarjana, bingung So what setelahnya gitu. tuh saya mau kemana sih sebenarnya. Jadi kalau Bapak sendiri nih di umur 20-an itu sebenarnya sosok Pak Ari di umur 20 tuh seperti Ya, apa? kalau 20 jelas kita semua sama lah, cari eksistensi, ingin eksis. Betul, Tapi begitu sudah jadi eksis, so what gitu ya. benar. Dulu kan umur 20, saya pengen gagah lah. Maka saya jadi atlet karate. Wah, tapi cuma juara Jabar, saya ingin juara nasional. Begitu juara nasional, so what gitu. Betul. Oh, berarti yang keren itu kalau ngetop. Akhirnya saya, ya gimana cara supaya ngetop? Harus punya mobil ini, mobil itu gitu kan. Tapi setelah saya mencapai, so what gitu. Betul, Pak. Tetap aja nggak ketemu. Tetap saya tidak bisa menemukan apa semuanya itu. Dan ternyata itu ada pada dimensi dalam diri sendiri, bukan dari luar tapi dari dalam. Itulah disebut quarter life crisis yang kelak disebut dengan kecerdasan spiritual. Wah. Yang saya tulis di buku saya Masya 25 Allah. tahun yang lalu. Jadi teman-teman harus banget punya bukunya Pak Ari dan baca tentang kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional dan juga Emosional. intelektual. Iya. Luar biasa Pak Ari. Bapak ini kan sebagai founder UAG University nih Pak. Iya. Yang menariknya teman-teman, UAG University ini adalah kampus yang berbasis karakter. Iya. Kampus berpendidikan karakter. Iya. Ini apa sih Pak yang mendorong hati Bapak untuk membuat kampus berpendidikan karakter sedangkan kampus-kampus di Indonesia itu berlomba-lomba jadi yang paling top inteleknya Pak? Iya. Ya, saya yakin bahwa di luar sana sama seperti saya nasibnya. Kita di Uber, ayo IP-nya berapa? Betul. Ya, nilai ini berapa, nilai ini berapa. Tapi begitu terjun ke lapangan, kok nggak dipakai ilmu itu? Gitu kan. Betul. Akhirnya oke, katakanlah kita harus sukses, punya uang, punya kedudukan, terhormat, terkenal. Oke, kita kejar. Saya kejar. Tapi setelah saya kejar, so what gitu loh. Benar. Kemudian bayangkan, untuk kecerdasan emosional, kemampuan berinteraksi, kemampuan bergaul, kemampuan networking, gitu ya, kemampuan untuk berorganisasi, kemampuan mimpin orang, kemampuan menyapa pandangan, kemampuan berempati, itu semua disebut kecerdasan emosional. Itu tidak juga diajarkan tuh dari mulai SD, SMP, SMA. Betul. Ini gokil bener ini saya bilang. Ini kalau diterusin ini cukuplah saya korbannya gitu. Tapi setelah saya mencapai posisi juga nggak ada juga. Dari sini awalnya oke lah saya bikin buku ESQ sebagai protes. Buku itu saya tulis tahun 99, alhamdulillah sudah terjual 2 juta kopi. Masya Allah. Ya, 2 juta kopi itu pun belum termasuk yang dibajak. Saya nggak hitung yang dibajak berapa. Nah, tetapi setelah buku itu saya cetak, buku itu tebal, dua jilid. Buku 1 350 halaman, buku 2 350 halaman, jadi 700 halaman. Wah, luar biasa. Waduh, dengan merasa optimis nih, karena semuanya sudah punya buku gitu Nisa. Tapi saya tanya, sudah baca bukunya? Sudah, bab berapa? Bab 1. Jadi 95% membaca buku saya itu hanya disimpan di rak dan membaca 10%. Nggak sampai selesai. Nggak sampai selesai. Artinya pemikiran yang Nisa sedang tanya ke saya itu nggak sampai. Lalu saya bikinlah lembaga training. Oke. Lembaga training saya bikin dan alhamdulillah dengan konsep buku itu 2 juta orang saya training. Saya harap terjadi perubahan bangsa. Tetapi orang-orang yang baik yang berubah itu ternyata pada sakit dan meninggal dunia dan pada tua-tua. Iya. Jadi sekarang orang yang saya train itu umurnya sudah 70, kemudian 80, 60 dan sudah pada pensiun. Sehingga perubahan yang saya ciptakan ini kelihatannya terus berlomba dengan waktu. Ya, saya bilang ini nggak bisa, maka saya dirikanlah universitas, namanya UAG. Jadi UAG itu universitas you are gold. Ini malu saya nyebutnya Mas Ari Ginanjar, tapi ini adalah legacy saya gitu, supaya apa yang saya alami ini bisa diteruskan, yaitu lahir generasi yang cerdas emosional, cerdas spiritual, tapi juga tentu otomatis harus cerdas intelektual. So, kalau cerdas intelektual sudah diganti itu dengan ChatGPT. Semua ada di sini kok. Kita mau ngomong apa, ChatGPT ada. Otak kita bisa diganti dengan artificial intelligence. Tapi AI tidak punya hati. Tidak punya yang disebut dengan kemampuan berorganisasi, leadership dan seterusnya. Nah, itulah mengapa disebutlah
UAG University, University of Life. Jadi universitas yang memberikan solusi bagaimana cara hidup, sukses, dan bahagia dunia akhirat. Wah, luar biasa sekali. Kita pengen denger lagi nih Pak, sebenarnya Indonesia di mata seorang founder UAG University of Life ini tuh apa sih Pak? Dan mungkin Indonesia itu kaya sekali, sangat kaya. Jadi diibaratkan kalau kita jalan di tanah Indonesia, kita sedang berjalan di atas harta karun. Wah. Tetapi harta karun itu kalau tidak dikelola dengan moral yang baik, maka ini bisa menjadi sesuatu yang diperebutkan, sesuatu yang tidak memberi kesejahteraan, bahkan bisa jadi perpecahan, keserakahan. Betul. Nah, pertanyaannya bagaimana solusinya? Ya, apa yang disampaikan bahwa tidak berubah nasib suatu kaum sebelum mereka mengubah jiwa. Jadi artinya Indonesia ini adalah makmur, sejahtera, tapi tidak cukup dibahas, maksud saya dikelola oleh orang-orang yang cerdas intelektual. Kalau hanya cerdas intelektual, ego. Kalau cerdas emosional, serakah. Harus membutuhkan orang-orang yang cerdas spiritual. Di mana apa yang dilakukan ini amanah dari Tuhan, lalu dia berbagi dengan ilmunya, lalu memberi kesejahteraan kepada sesama, lalu bersikap jujur, adil, dan bijaksana. Kalau istilahnya Pak Nanan itu 7 budi utama, yaitu Indonesia yang jujur, Indonesia yang tanggung jawab, Indonesia yang visioner, kerjasama, adil, peduli. Nah, 7 itu. Kalau 7 itu berhasil Indonesia bangkit. Mengapa? Karena dia jujur dan terpercaya. Dia nggak akan menipu orang, bohongin orang. Tapi kalau jujur aja nggak cukup. Tugasnya berantakan, harus bertanggung jawab. Tapi bertanggung jawab juga nggak cukup, karena Indonesia berubah terus ke depan, banyak tantangan, maka harus visioner. Visioner juga hanya omdo, omon-omon, tanpa disiplin, harus disiplin. Betul. Disiplin juga ego, harus kerjasama. Kerjasama bisa pecah, harus adil. Terus kalau maju bagaimana? Harus peduli dan berbagi. Itulah 7 budi utama, harus undang Pak Nanan. Siap. Wakil Ketua Umum FKISQ. Siap. Pak, kalau misalnya kita ngomong-ngomong tadi tentang disiplin nih Pak. Disiplin ini kan akan membentuk kepribadian Bapak yang sampai hari ini. Kita penasaran nih, apakah ada yang berbeda dari rutinitas pagi? Kan pagi ini, pagi akan membentuk ya produktivitas seseorang. Apa sih aktivitas pagi nih, rahasianya Pak Ari Ginanjar Agustian itu apa? Saya langsung saja cerita apa yang saya lakukan tadi pagi ya. Boleh, silakan. Ya, tadi pagi. Maka saya bangun sebelum sholat subuh, saya harus tahajud dulu. Dan saya tidak mau kehilangan momentum tahajud. Itu the best time, the moment. Jadi kalau kita tidak tahajud, tidak bangun tengah malam, kita sudah rasanya pagi-pagi bangun sudah jadi pecundang. Tahu nggak pecundang? The loser. Karena kita bangun kesiangan, terlambat, tidak ambil momentum. Dan momentum pembentukan itu ada di situ. Nah, setelah tahajud selesai, jelas sholat subuh gitu, harus itu. Tapi juga setelah sebelum sholat subuh ya kalau ada ini kita baca gitu ya, Quran sedikit. Nah, tetapi setelah itu saya harus sarapan. Nah, sarapannya pun harus yang dipilih, nggak ada karbo gitu kan. Ambil yang bergizi, dipotret dulu berapa kalorinya itu tiap pagi. Wah. Nah, setelah itu saya olahraga 1 jam, bakar 500 kalori. Dari mulai sepeda statis, kemudian angkat beban, sampai udah selesai, baru berangkat sambil membaca rencana kerja yang saya sudah tulis sore sebelumnya. Wah. Baru masuk kantor. Jadi begitu masuk kantor, saya fit dan saya tahu apa yang harus saya kerjakan. Semua terplan, otak saya kosong, jernih, tapi saya tinggal melangkah aja. Karena otak yang saya pakai kemarin dan tadi subuh. Saya tinggal sa'i dan saya relax. Baik, jadi nggak ada ya tidur habis subuh tuh nggak ada dalam kamus Pak Ari Ginanjar Agustian. Saya harus cari besi. Jadi untuk mendidik diri sendiri ya itu berarti ya Pak. Gimana sih Pak mendidik Pak Paksa Ari aja, sendiri? paksa aja. Awalnya memang aduh malas. Yang paling enak tuh pasti tidur lagi. Kalau lagunya itu bangun tidur lagi. Bangun tidur lagi. Lagu siapa tuh? Siapa sih? Mbak Surip. Lawan itu lawan pertama. Kalau kita bisa melawan itu, lompat gitu kan. Lompat langsung aja gerak, gerakan langsung begitu dari tempat langsung senam.
jam setengah 4, jam 4 langsung gerak gitu, senam. Sit up kayak, push up kayak, pokoknya ada. Pokoknya harus orang yang mengambil semangat pagi, karena pagi menentukan siang. Jadi saya semangat hari ini tuh karena saya pagi bangun. Tapi kalau saya kesiangan, pasti mata saya nggak gini, muka saya juga nggak begini. Loyo ya Pak. Loyo, males gitu. Berarti orang sukses ini ya Pak, dia akan menentukan harinya itu mulai dari Pagi, paginya. bukan pagi, sebelum pagi. Sebelum pagi malah ya, Iya. dari waktu tahajud tadi ya Pak. Iya, dari situ momentum. Dan baru rasanya, I'm the winner gitu kan. Oke. Oke Pak, baik. Kita mau tanya nih Pak, kan Bapak udah banyak karyanya, tadi mulai dari buku, habis itu juga sekarang membuat kampus, universitas. Terus apa sih Pak selanjutnya nih? What's next-nya Pak Ari Ginanjar Agustian tuh apa sebenarnya? Ya, Indonesia Emas 2045. Saya berharap nanti mahasiswa saya di UAG, kelak mereka akan jadi pemimpin di semua provinsi. Amin ya Allah. Nah, karena itu saya juga akan mengundang seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, Miangas hingga ke Rote, semuanya alhamdulillah ada. Dan kemudian saya didik tentang apa yang saya ajarkan tadi kepada mereka. Sehingga nanti ketika mereka di usia 40, 30, kata 30, 40, 50, mereka sudah tidak lagi mempertanyakan cara hidup, tidak lagi mempertanyakan cara memimpin, tidak lagi mempertanyakan cara berkontribusi, karena mereka sudah kita ajarkan sebelum mereka di lapangan. Jadi intisari kehidupan itu sudah didapatkan di kampus mereka sebelum terjun ke masyarakat. Karena kebanyakan bahwa mereka paham kehidupan setelah terjun ke masyarakat. Tapi di masyarakat dididiknya sama orang-orang yang negatif, akhirnya berteman dengan narkoba, teman-teman yang suka narkoba kena narkoba. Teman-teman yang nakal ikut nakal. Nah, di sini kita format sebelum lulus. Jadi sudah dewasa sebelum waktunya. Sudah. Baik, terima kasih banyak Pak Ari Ginanjar atas waktunya dan semoga ini dapat menginspirasi teman-teman semua. Oke, Future Leaders, inilah University of Life versi Pak Ari Ginanjar Agustian, founder UAG University.